Selamat berjumpa lagi kawan-kawan, para pemburu kisah. Malam ini bertemu kembali kita dalam My Story Zone. Jangan lupa siapkan headset, siapkan kopi. Tapi kalau ke belakang jangan pernah pergi sendiri. Oke, nantikan cerita kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pemburu kisah, kita jumpa lagi di Mystery Zone. Seperti biasa, malam hari ini saya dan Kang Surya sudah menyiapkan satu buah kisah, yang mana kisah ini kita dapatkan dari Cak Bakri. Iya, Pak D Bahri atau Cak Bahri ya? Panggilannya dulu Cak Bakri. Iya. Cak Bakri ini membagikan kisahnya ketika dulu ya, sekitar mungkin 20 tahunan yang lalu. Iya, 20 tahun yang lalu. Beliau masih bekerja membuka warung makan di salah satu tempat industri ya. Iya, dekat dengan industri ya, di Sidoarjo. Nah, bagaimana kisah yang dialami oleh Pak D Bahri ini? Monggo Kang Surya dikisahkan untuk sobat pemburu kisah. Oke Pak Zed. Jadi Pak D Bahri kapan hari itu bercerita tentang pengalamannya. Waktu itu ya pengalaman gaib dan juga mistis ketika dia membuka usaha warung makan. Jadi waktu itu di salah satu kawasan ada salah satu ya industri lah atau pabrik, di mana Pak D Bahri ini memang melihat peluang kalau di situ itu banyak sekali orang-orang yang menyewakan tempat dan menjual makanan, karena pada jam-jam tertentu biasanya ketika pulang orang-orang yang bekerja itu para buruh itu biasanya nyari makan. Ya, itu suatu bisnis yang menjanjikan di tahun waktu itu Pak Jack. Apalagi ya di sekitarnya itu juga cukup banyak orang-orang penjual makanan yang sama, termasuk Pak D Bahri ini ada satu tempat yang memang itu kayak tempat-tempat itu disewakan tapi bangunannya semi permanen, mereka membangun sendiri. Termasuk Pak D Bahri ini juga dia membuka satu tempat di salah satu titik gitu ya. Katanya di situ memang dia nggak sendiri, ada banyak beberapa warung yang memang berjajar di situ. Ada yang ya katanya jualannya sama, ada juga yang jualannya menunya beda ya. Mungkin ada yang jual makanan nasi gitu ya, mungkin beberapa jualan nasi, beberapa lagi jualan mungkin kayak bakso atau apa. Kalau menurut informasinya Pak D Bahri ya, di kawasan itu memang orang-orang seringkali ya kalau pulang kerja mereka banyak yang makan di sana, atau mungkin sambil nunggu giliran masuk kerja shiftnya mereka juga makan. Lah, Pak D Bahri ini sebenarnya punya kelebihan karena dia memang sebelumnya pernah bekerja di depot. Jadi di depot restoran lah. Jadi dia itu punya kelebihan untuk masak yang makanan-makanan standar. Jadi kayak nasi campur, nasi rawon, terus nasi pecel, itu dia sudah paham betul bagaimana cara membuat masakan yang ya dengan harga yang minimalis tapi bisa mendapatkan rasa yang lebih gitu. Jadi ya nggak heran begitu Pak D Bahri buka warung di sana, nggak berapa lama dia punya banyak pelanggan. Jadi nggak hanya sekedar orang-orang yang bekerja di area situ saja Pak Jack. Jadi dia itu juga kadang-kadang orang-orang yang kebetulan melintas dalam perjalanannya mau ke tempat kerja istilahnya, atau pulang dari kerja menjelang sore, nggak harus yang ada kerja di area industri itu. Mereka juga akhirnya jadi langganan Pak D Bahri. Bahkan ya istilahnya mereka naik motor berhenti hanya sekedar makan di tempatnya. Jadi walaupun tidak ramai sampai membludak gitu warungnya, setidaknya bangku-bangkunya di depan tempat meja sajinya Pak D Bahri itu selalu ada pelanggan, nggak pernah sepi lah, pokoknya selalu saja ada pelanggan. Sementara di tempat-tempat lain kadang-kadang juga ada yang ramai banget, ada yang sepi. Ya wajar lah, namanya juga orang jualan ya. Kadang-kadang ada yang pingin bakso ya baksonya yang ramai, ada yang pingin mungkin menu lain ya menu itu yang ramai. Dan dinamikanya memang seperti itu. Tapi Pak D Bahri memang waktu itu merasa bersyukur, jadi dia ditemani dengan istrinya, istilahnya
bisa survive lah, ya sesuai dengan apa yang diharapkan. Artinya nyewa tempat, bikin warung, terus buka usaha itu ya nggak mengecewakan, bisa disyukuri dan hasilnya bisa dinikmati. Nah, waktu itu Pak Debahri kalau nggak salah sudah 3 bulan berjalan Pak Syek, dengan kegiatan yang cukup padat seperti itu. Dia mulai dari pagi sampai menjelang sampai sore, bahkan sampai malam itu kadang-kadang dia sudah habis, dia tutup duluan, dan itu berlangsung terus menerus selama 3 bulan, hingga pada suatu ketika Pak Debahri ini punya banyak pelanggan yang memang sudah jam-jam tertentu nyamperin ke dia. Ya, sementara Pak Debahri dengan kiri kanannya kadang-kadang juga dia itu baik. Artinya kalau dalam artian di sebelahnya itu lagi rame, nasinya habis, kadang-kadang, Cak, numpang nasi sampean, tak ambil. Oh iya, ambil aja, enggak apa-apa nanti. Jadi yang penting dia itu merasa satu area ini kalau bisa guyup, rukun gitu. Jadi ya harapannya Pak Debahri seperti itu. Tapi namanya orang bisnis Pak Jack ya kadang-kadang ada rasa, mungkin merasa waduh kok tempatnya itu rame, selalu saja ada pembeli, tempat kok sepi, selalu ada rasa seperti itu bayangannya Pak Debahri. Tapi dia tidak ambil peduli waktu itu. Ya rezeki orang sudah beda-beda, sudah ada yang ngatur gitu. Sampai akhirnya seperti yang tadi diceritakan Pak Debahri, baru dia 3 bulan berjalan, dia memang sudah banyak mengenal banyak orang, termasuk tetangga kiri kanannya semuanya juga kenal baik sama dia. Hingga pada suatu hari ada kayak orang-orang itu yang selama ini memang makan di tempatnya Pak Debahri, istilahnya ya dia itu kenal, ini salah satu pelanggan yang makan, dia itu ada temannya, dia itu katanya pelanggan baru gitu ya, mungkin baru dikenalin gitu. Tahu-tahu bilang, Cak, aku mau nitip, ini ada kalender, boleh ya saya pasang di warung, nanti istilahnya kalender ini gratisan, nggak perlu bayar, bagus kok kalendernya, kalian buat nutupi itu loh, papan dindingnya yang kurang rapi, yang catnya kelupas. Oh iya, enggak apa-apa, Pak Debahri nggak ada pikiran aneh-aneh Pak Jack. Jadi dia itu minta izin masang kalender, karena mungkin tempatnya itu ya terbatas, kalendernya itu bagus, kertasnya itu bahannya tebel, cuman kalendernya itu enggak, biasanya kan kalau untuk kalender warung itu katanya Pak Debahri itu Pak Jack, 1 lembar itu ada 12 bulan langsung gitu. Itu kok lembarnya banyak, jadi ada 6 lembar, 1 lembar itu 2 bulan. Kalender bagus ini, kertasnya juga tebel. Jadi ya Pak Debahri tahu, oh ini salah satu kalender sponsor, ya kita sebut sponsor gitu aja ya. Wah ini bagus banget ini kalendernya, lumayan lah dapat kalender bagus, angkanya juga besar-besar, terus juga ada jelas banget lah keterangannya. Cuman waktu itu Cak, ya saya minta izin, karena ini kalendernya berat, aku tak pakai paku gitu. Oh iya, enggak apa-apa, sampean ambilkan yang pas di rangkanya kayu aja. Jadi ya dipasang kalender di situ. Nah, Pak Debahri nggak ada pikiran aneh-aneh Pak Jack. Dia tidak, istilahnya nggak berpikir macam-macam. Bayangnya dia nanti pasang kalender mungkin ya istilahnya aku dapat duit atau apa. Dia nggak ada pikiran apa-apa, karena dia merasa wah ya terima kasih dikasih kalender. Ini memang masih tahun baru katanya, mungkin ya wajar lah banyak orang bagi-bagi kalender gitu. Cuman Pak Debahri waktu itu ya ada rasa yang dia itu merasa kayak ada yang aneh, tapi dia tidak mengambil pikiran ke sana Pak Jack. Jadi bayangan gini, kok tempatku saja yang dikasih, kiri kanan ini kok enggak gitu. Jadi biasanya Pak Debahri ini peka sama hal seperti itu, tapi entah kenapa waktu itu dia merasa ya mungkin karena kebetulan temannya pelanggan jadi ditaruh di sini. Tapi selama ini memang kalau ada orang mau ngasih kalender, ngasih banner atau ngasih apa saja, termasuk kayak tempelannya rokok gitu ya, ini mohon maaf, tempelannya rokok itu mesti semua itu dikasih. Tapi waktu itu Pak Debahri ini nggak peka gitu, dia cuma sadar oh ya yang dikasih cuma aku aja, tapi dia nggak berpikir jauh. Ya udah selesai. Hari berikutnya terus berjalan, Pak Debahri semua tetangga kiri kanan terus buka warung, buka usaha, berjalan seperti bagaimana mestinya. Pak Debahri cuma merasa kok nggak seperti biasa gitu loh.
beberapa hari terakhir ya memang pelanggan tetap datang Pak Cek. Tapi katanya Pak Debari itu merasa tumben ya, ini sampai sore nasi kok nggak habis. Biasanya sehari itu nanak nasi 2 kali, ini kok apa ya, sekali aja baru habisnya itu sore hari, kadang-kadang sampai nggak habis. Kadang-kadang juga sayur harus diangetin lagi. Orang-orang itu tetap datang pelanggannya, tapi datang hanya ya ceritanya cuman beli es teh, beli kopi, kadang-kadang beli teh anget gitu-gitu, jadi nggak makan. Jadi beberapa hari kemudian dia merasakan itu, istrinya juga istilahnya merasa, ya kak, kok ini biasanya jam segini udah habis, kita bikin nasi itu sampai 2 kali, sayurnya porsinya sekian kan biasanya habis, ini kok ya mungkin istilahnya orang-orang males mampir, mungkin apa karena hujan atau karena apa. Pak Debari nggak ada pikiran macam-macam, bayangan dia ya hujan atau apalah, karena cuacanya biasalah seperti ini katanya kalau awal-awal tahun. Nggak lama kemudian di hari-hari berikutnya Pak Cek, di minggu berikutnya Pak Debari sudah mulai merasa agak beda. Kalau dulu sebelumnya dia itu nanak nasi 1 porsi nggak sampai habis, baru di minggu kedua itu katanya pelanggan itu mulai berkurang, kok sepi banget gitu ya. Dia itu nengok kiri kanan ya masih ada pelanggan, cuman hanya di warungnya hanya saja. Di warungnya saja kok kayaknya sepi banget gitu. Akhirnya ya Pak Debari ya mungkin orang-orang ingin menu baru, bosen mungkin dengan masakan kita, ya sudahlah, yang penting kita tetap usaha, tetap buka warung aja, karena ya namanya rezeki kita nggak tahu. Pak Debari dan istrinya terus ya istilahnya beraktivitas seperti biasa sampai pada minggu ketiga. Kondisi warung itu ya sehari itu paling cuman nggak sampai 10 orang yang makan di situ Pak Cek. Dan itu pun ya mereka makan kayaknya muka-muka baru yang nggak dikenal, bukan pelanggan yang biasanya ada di situ. Pak Debari sampai heran, ini ada apa gitu ya. Akhirnya dia merasa nggak nyaman, Bu ayo kita buka sampai malam aja, sayang nasinya nggak habis. Iya nggak apa-apa. Jadi sampai malam, biasanya mereka itu nggak pernah sampai malam, itu kadang-kadang kalau kebetulan lagi nggak habis gitu ya. Tapi di minggu ketiga ini mereka terpaksa buka sampai malam, sampai ketika semua tetangganya kiri kanan itu sudah pada habis, baru ada pelanggan 1-2 itu yang nyamperin ke warungnya Pak Debari. Jadi ya aneh, pelanggannya sempat bilang, Cak, tak kira kemarin warung sampean kordennya tutupan terus, tak kira habis. Loh, habis, perasaan masih banyak lah, sampean masuk aja masih ada nasinya, pesan apa ya dilayani. Pelanggan-pelanggan yang dulu itu baru datang ketika semua warung di sekitarnya sudah mau tutup. Bahkan ya istilahnya orang-orang ini biasanya mereka langsung pulang, tapi ya mungkin waktu itu karena kebetulan shift malam, kayak ya security dan lain sebagainya, baru nyamperin ke situ Pak Jack. Dan ceritanya rata-rata sama. Tuh, tumben sampai buka sampai malam. Kemarin tak lihat kok kayaknya, ya ada yang bilang kordennya tutup, ada yang bilang tak lihat rame, aku mau masuk males. Padahal nggak ada yang beli, kelihatan rame. Pak Debari merasa, wah ini ada yang nggak pas ini. Jadi mulai timbul rasa curiga, rasa ya berprasangka buruk itu mulai muncul Pak Jack. Hingga akhirnya Pak Debari ya mau ngobrol sama istrinya, tapi ya dia nunggu, nanti aja lah, nunggu bersih-bersih sambil pulang gitu. Sudah, setelah itu pelanggan sudah habis, Pak Debari dan istrinya dengan masih sisa makanan yang cukup banyak, itu terpaksa mereka harus kemasi, karena ya sudah beberapa hari terakhir mereka itu ya sisa makanan itu banyak banget, karena sampai harus ya dikasihkan ke saudara-saudara atau famili yang ada di rumah, karena ya daripada dibuat esok pagi, kalau nasi dan sayur nggak mungkin, kecuali yang bisa diangetin gitu. Akhirnya Pak Debari ya sudahlah, dia ngobrol sama istrinya, nah ya kok seperti ini ya Bu. Istrinya langsung merasa, iya aku sempat curiga, ini jangan-jangan ada yang nggak suka dengan kita, ada yang apa ya iri dengan kita. Pak Debari sempat bilang, sudahlah nggak usah dipikir gitu, ya berprasangka boleh tapi nggak sampai menuduh wes. Yang penting ayo sekarang kita pulang istirahat, terus masak, terus kita siapkan buat besok. Yang penting kita berdoa aja semoga besok itu istilahnya rezekinya lebih lancar lagi gitu. Nah
Ketika Pak De Bahri sudah berkemas, mereka keluar dari warungnya, lampu dimatikan. Pak De Bahri ini sempat kaget Pak Jack. Kondisi jalan depan jalan raya di depannya itu sepi, semua warung kiri kanan sepi, hanya ada beberapa ya warung-warung kopi yang memang dia itu bukanya malam sampai pagi, yang istilahnya kayak ya warung kopi keliling gitu. Dia memang bawa kendaraan, bawa gerobak mangkal, malam hari menjelang subuh pulang. Memang hanya ada beberapa, dan itu nggak jualan makanan berat, paling banter gorengan atau cemilan gitu. Jadi Pak De Bahri waktu itu kondisinya suasana sepi, istrinya sudah keluar, sudah istilahnya siap-siap bawa semua barang-barang itu di dalam gerobak yang ditarik sama motor itu. Pak De Bahri itu waktu nutup pintu warung, dia itu persis di tempat ada pelanggannya yang bawa teman yang dulu masang kalender. Ketika dia nutup pintu, samar-samar dari pelupuk matanya Pak De Bahri itu katanya ngelihat kayak ada orang itu yang tinggi besar banget, terus semua warna tubuhnya itu kayak bayangan warna hitam gitu. Dia itu nggak kelihatan wajahnya seperti mukanya seperti apa, Pak De Bahri nggak ngelihat, hanya seperti kayak bayangan hitam. Tapi Pak De Bahri itu sempat ngelihat itu kayak kedua tangannya itu besar, panjang banget Pak Jack, dan kukunya itu panjang-panjang. Kayak sekilas gitu aja, Pak De Bahri langsung kaget. Dia sempat ya istilahnya kayak hampir menjerit gitu. Cuman dia itu takut, istrinya ketakutan gitu. Langsung dia itu cuma diem aja, didiemin sebentar, diintip lagi dari sela-sela pintunya, sudah nggak ada. Ya udahlah, ditutup. Pak De Bahri cepet-cepet, ayo pulang sampai di rumah. Dia itu baru istilahnya berinisiatif untuk cerita ke saudaranya. Dia nggak cerita kepada istrinya dulu. Dia malam itu sebelum istirahat, dia pamit, aku tak mampir ke rumah saudara, jadi masih istilahnya masih family gitu. Ngapain sih malam-malam? Enggak apa-apa, tanya itu loh kondisi warung, kira-kira perlu lampunya diganti atau gimana biar kelihatan terang. Tadi orang-orang bilang kok kayaknya warung kita tutup, katanya gitu. Ya sudah, sama istrinya dibiarin. Pak De Bahri cepet-cepet keluar. Dia itu pergi ke salah satu saudaranya yang memang dikenal itu dalam tanda kutip agak pinter Pak Jack. Pinter artinya ya paham lah hal-hal spiritual gitu. Dia segera pergi ke sana, dan sampai di sana ternyata yang bikin Pak De Bahri kaget itu saudaranya sudah nunggu. Aku mimpi sampean, Cak. Loh iya ta? Iya ya, untung sampean kesini. Ayo, wes enggak apa-apa, masuk aja. Anak-anak sudah tidur semua. Jadi ya Pak De Bahri itu malam itu langsung cerita. Gini loh, warungku itu 3 minggu terakhir ini agak aneh. Yang pertama ya banyak orang datang, tapi ya makanan itu kok porsinya habisnya itu nggak banyak. Jadi artinya orang-orang datang nggak beli makan, cuma beli minum tok. Di hari berikutnya orang-orang mulai sepi. Di minggu ketiga ini malah tambah sepi banget. Ya sehari itu nggak sampai 10 orang. Malahan aku tadi waktu mau nutup pintu itu kok ngelihat ada kayak ya bayangannya Pak De Bahri waktu itu kayak sosok genderuwo gitu di dalam warung itu ada. Aku mau bilang istri takut nanti istriku nggak mau ke warung lagi. Ini sama saudaranya itu bilang, iya Cak, aku juga mulai kemarin itu perasaan nggak enak. Aku pengen ke warungnya sampean, cuman kok nggak tahu ya. Aku mau pergi ke warung itu ada aja halangannya. Mau pergi ke sana, tahu-tahu ada acara. Mau ke sana, tahu-tahu batal. Pengen ke sana lagi, istri sama anak-anak minta keluar. Jadi artinya saudaranya Pak De Bahri ini kayak mau pergi ke warung, mau mengunjungi Pak De Bahri ini kayaknya nggak dikasih kesempatan gitu. Akhirnya malam itu barulah mereka sepakat, ayo Cak ke warung malam ini. Kayaknya aku tahu penyebabnya apa. Ayo, enggak apa-apa. Enggak usah pamit. Orang-orang rumah nanti takutnya cerita-cerita sama istri lain waktu. Iya, enggak usah, Cak. Soalnya aku merasa ada yang enggak pas ini di warungnya sampean. Akhirnya tengah malam itu Pak Jack, mereka berdua berangkat ke sana, dan memang disengaja oleh familinya Pak De Bahri ini supaya berangkatnya itu tengah malam menjelang subuh. Karena apa? Karena kalau katanya itu ya istilahnya buka usaha bareng gitu ya. Kalau dalam arti melakukan ritual pas waktunya orang-orang ini lagi beraktivitas, itu nggak enak. Mesti tetangga kiri kanan itu ngelihat semua.
Maka itu dipilih ketika malam hari, ya seolah-olah mereka mau benerin sesuatu lah, benerin lampu atau apa gitu. Pak Debahri sudah diwanti-wanti, nanti kalau apa ketemu yang di sekitar situ ditanya, tumben malam-malam ke warung, bilang aja lampunya putus diganti. Oh iya, Pak Debahri sudah paham. Jadi ketika malam itu mereka datang ke warung, buka pintu, dan saudaranya Pak Debahri, familinya itu udah dari luar itu sudah siap-siap. Ternyata dia itu bawa kayak botol air mineral gitu Pak Jack, langsung disiramkan ke sekeliling warung, terutama area depannya. Baru kemudian dia itu masuk, dan ketika dia masuk langsung berhenti di sudut di mana ada kalender yang dipasang di situ. Diem lama di situ, dia itu kayak ngeliatin, nyari sesuatu gitu. Kenapa? Cak, ini kayaknya ada yang dipasang di sini sama orang. Artinya kalau bahasa orang situ artinya ada pasangan gitu. Jadi pasangan itu kayak semacam itu aja, kayak apa ya? Ada benda yang ditaruh di situ supaya ya istilahnya mengganggu bisnisnya Pak Debahri, mengganggu warungnya. Apa ini ya? Dia itu nyari-nyari. Saman pernah dikasih nggak sama orang-orang, nggak pernah nggak kayak bungkusan atau apa, mungkin dititipi barang, atau biasanya mungkin ditaruh di bawahnya meja gitu. Dicari semua Pak Jack, dipakai senter, dilihatin semua di bawah meja, nggak ada semua di sudut-sudut tiangnya warung itu. Barangkali dikasih kayak ya benda-benda yang bentuknya mungkin mencurigakan gitu ya, entah itu plastik, entah itu kain, entah itu apa. Dicari itu nggak nemu, sampai akhirnya Pak Debahri ini nggak sengaja coba itu di kalender itu, mungkin diambil kalendernya, diperiksa sama saudaranya Pak Debahri. Ya kalendernya nggak apa-apa, normal semua, nggak ada apa, mungkin ada ditulis kayak dikasih tulisan-tulisan raja atau apa gitu, nggak ada apa-apa. Merasa semuanya aman, waktu itu ya sudahlah kita pergi aja. Jadi mereka itu mulai tengah malam lama Pak Jack, sampai berjam-jam ada di situ. Nggak enak ini, sudah istilahnya sudah menjelang dini hari, menjelang mau subuh. Terus kita balik aja wis. Padahal Pak Debahri waktu itu sudah sempat bikinkan kopi, bikinkan teh buat mereka nongkrong di situ semalaman, sampai habis 1 cangkir kopi juga nggak nemu apa-apa. Nah pas mau balik, saudaranya Pak Debahri ini mengembalikan kalender itu, mau mengembalikan kalender ke tempatnya itu Pak Jack. Tahu-tahu kursi yang dia pijak patah, krak, buah, ambruk langsung itu Pak Jack. Jadi katanya Pak Debahri itu kayak ada bawahannya kursi kayak pengakunya itu hanya cuma disenggol gini aja langsung patah jadi 2. Kaget langsung saudaranya Pak Debahri itu, sampai kayak istighfar gitu. Wah ini Cak, ketemu Cak barangnya. Loh apa? Lah ini dikasih paku ini kan, diambil pakunya Pak Jack. Waduh, ini kayaknya ternyata pakunya itu nggak sekedar paku biasa. Jadi katanya Pak Debahri itu paku yang ditancapkan di situ tuh kayak dibungkus kayak isolasi gitu aja, dan agak tebel. Nggak tahu di dalamnya isolasi itu kayak ada penebalan itu apa, Pak Debahri nggak tahu. Diambil dengan hati-hati. Sudah Cak, sudah ketemu. Kita pulang aja, sudah dianggap nggak ada apa-apa. Besok mulai dagang kayak biasa lagi. Habis subuh jangan lupa banyak berdoa, banyak memohon pada yang Maha Kuasa lah. Habis subuh kita doa bareng. Nanti ini saya buang aja, wes sampean langsung pulang aja. Kasihan istrinya nanti nyari di rumah. Ya wes. Akhirnya Pak Debahri pulang bareng. Jadi benda itu sudah dipasrahkan sama familinya, katanya dibuang Pak. Terus paginya Pak Debahri sudah diingatkan, ya istilahnya diniati kayak dagang lagi, usaha lagi, cari rezeki sambil banyak berdoa. Istrinya juga diberitahu semalam benerin warung itu loh, lampunya padam. Jadi Pak Debahri nggak pernah cerita itu pada istrinya, takut istrinya nanti mau pergi ke warung gara-gara ada itu Pak. Akhirnya setelah itu dilakukan, ya Pak Debahri berjalan normal aja, dan pada hari itu warungnya sudah mulai berangsur-angsur membaik Pak Jack, mulai rame lagi. Dan Pak Debahri itu sempat bertanya, iki kira-kira siapa ini ya yang ngasih itu, sama familinya. Cuma dibilang, udah sampean nggak usah tahu, wes anggap aja istilahnya
orang jauh, sampean nggak kenal, nggak usah dipikirkan itu. Kalau sampean mikirkan itu malah sampean nggak jualan nanti ya. Jadi sampai hari ini Pak De Bahri itu nggak diberitahu siapa, istilahnya dalam tanda kutip itu orang atau pesaing yang Di belakang. iya di belakang layar itu siapa Pak ya. Jadi familinya emang nggak mau cerita katanya. Jadi waktu itu Pak De Bahri diwanti-wanti nggak perlu tahu dan nggak usah nyari tahu katanya gitu. Tapi familinya itu ya juga menyampaikan ya tetap aja kalendernya dipasang tapi ya pakunya diganti paku biasa gitu aja. Dan setelah kejadian itu Pak De Bahri ya mulai berhati-hati Pak Jack. Artinya kalau ada orang-orang yang baru walaupun sudah dikenal gitu datang ke warung terus menitipkan sesuatu, ya Pak De Bahri tetap positive thinking, tetap nggak berpikiran buruk tapi tetap berhati-hati. Karena kadang-kadang ya banyak media untuk membuat usaha orang lain tidak jalan semestinya itu katanya banyak, katanya Pak De Bahri. Jadi itu salah satu pengalamannya Cak Bahri atau Pak De Bahri itu Pak Jack. Iya, pengalaman yang sangat luar biasa ya, Kang, ya, yang mungkin tidak pernah terpikirkan Iya, oleh jadi orang lain ya. Jadi kalau ternyata misalnya ada aja cara gitu ya. dan biasanya kalau setelah dibersihkan gitu biasanya dipagari istilahnya orang-orang dulu itu. Iya, jadi Biar mungkin istilahnya biar tidak terulang lagi biar tidak mungkin. terulang lagi. Ya memang apa ya, banyak cara sih untuk menggagalkan usaha orang lain itu memang banyak ya. Iya. Tapi ya kembali lagi bahwa masih ada yang kuasa ya. Iya, semua sudah diatur sama Yang Maha Kuasa. Pak Ya Jack. terima kasih Pak De Bahri sudah berbagi kisah dengan kami. Dan semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan untuk sobat berkisah, terima kasih sudah menyimak kisah hari ini. Jangan lupa untuk selalu tinggalkan komentar, like video ini, serta ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.